Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu senantiasa sehat bersama saya pada Rabu malam hari ini, tanggal 22 Maret 2023. Kita ingat cintanya Yesus amat heran dalam kehidupan kita. Kita dipelihara sama Tuhan. Saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu, maupun saya teringat minggu lalu waktu pelayanan saya ke Israel, semua menikmati berkat Tuhan. Semua peserta sehat, semua sukacita, semua program acara berjalan sukses diberkati Tuhan. Tempat demi tempat, pada waktu kami transit dari Jakarta menuju Doha, dari Doha menuju Jordan, dan selama di Jordan semua acara berjalan sukses. Tidak satu pun ada jemaat yang sakit, termasuk saya semua sehat. Semua acara berlangsung sukses, program diberkati Tuhan. Bersama Yael Holy Land Tour diberkati Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, penyertaan yang sempurna dari Yesus. Dan saya setia di dalam doa. Setiap perjalanan penuh dengan doa. Ini penting Bapak Ibu, supaya senantiasa kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena tidak ada sumber kekuatan selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sumber pengharapan, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus yang real. Bapa kita Yesus adalah Tuhan yang real. Saya selalu menerima keselamatan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jawaban respon dari Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang real. Sehingga saya tidak pernah ragu ikut Yesus. Jangan pernah ragu ikut Yesus. Dia satu-satunya Tuhan kita yang ajaib. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Maka pentingnya Bapak Ibu bergaul kariblah dengan Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara semua bersama saya punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau punya pengalaman pribadi dengan Yesus, indah bersama Yesus. Uriya sakala makaramaturiya sakala. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saya akan transfer cintanya saya kepada Yesus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, supaya saudara makin hari makin cinta Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Karena kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Bukan dunia ini tempat kita, dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah di dalam Dia, Yesus Kristus, mendapatkan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Cintanya Yesus amat heranlah. Saya menikmati cintanya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah. Haleluya. Oh heranlah. Haleluya. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Haleluya. Heranlah buat saya. Terima kasih Bapakku Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah. Uriya sakala makar, uriya sikiala makar, uriya sakala. Oh heranlah. Haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah. Haleluya. Heranlah buat saya. Amin. Haleluya. Engkau berfirman Bapa dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Aku mau taat Bapa akan perintahmu. Semua aku lakukan sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Jawab Yesus di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus selalu bersama kita, dan kita hidup bersama dengan dia Bapa di surga kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Cintanya Tuhan Yesus amat heranlah mulia agung Engkau Tuhan, sungguh mulia, sungguh dahsyat dan ajaib. Cintanya Yesus semua amat heran mulia. Haleluya. Heranlah buat saya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kejayaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama di atas segala nama, Yesus yang Ku cinta selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kami berterima kasih atas rahmat anugerah-Mu. Kami menyembah Engkau, sembah Engkau Bapa. Kami mau lebih dekat dengan Engkau untuk hidup-Mu Bapa, karena kami mau melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, sucikan hati kami, mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa, biar firman-Mu selalu Ku taruh dalam hatiku, supaya Ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa-Ku Yesus Kristus, Tuhan-Ku di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Saya selalu menangis bergaul dengan Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ini penting supaya kita pada waktu berdoa tiap hari, setiap saat bergaul dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena dalam dunia ini Tuhan ciptakan manusia, ada istri, ada anak-anak, ada teman sahabat, dalam rangka membangun komunitas ilahi. Itu Bapak Ibu, suami istri anak-anak itu komunitas ilahi, keluarga ilahi. Di dalam keluarga, di dalam janji Tuhan, maka pentingnya Bapak Ibu, suami istri anak semua harus dekat dengan Tuhan, membangun mezbah keluarga. Jadilah suami yang baik,
istri yang benar, anak yang benar, keluarga yang takut akan Tuhan. Seperti Nabi Nuh, keluarga yang diberkati Tuhan. Nuh hidupnya taat menjadi raja imam nabi. Sebagai suami laki-laki harus tempatkan tiga ini. Sebagai raja artinya dia bertanggung jawab kepada keluarga. Ya, dapat mengatur keluarga dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai imam, hidupnya menjadi berkat. Mendorong istri dan anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai nabi, hidup di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, istri diciptakan Tuhan sebagai penolong. Penolong dalam Alkitab itu adalah Roh Kudus. Hidup menjadi berkat suami istri dan anak-anak. Dan anak hidup takut akan Tuhan. Kalau keluarga hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, Nuh sekeluarga masuk ke dalam bahtera. Maka penting nih. Apa yang dicari oleh dunia manusia itu? Uang. Uang kalau kita mati tidak dibawa. Kekayaan harta dunia tidak dibawa waktu kita mati. Tapi perbuatan hati yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kita harus nanti tampilkan kepada Bapa di surga. Bawa hidupku untuk hidup layak berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan SOP surga ada dalam firman Tuhan. Maka tema firman Tuhan malam ini bicara tentang mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang jahat, orang fasik, orang baik, orang benar yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bahas Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 1 sampai 17. Dan sesuai dengan firman Tuhan tadi saya menangis. Komitmen saya, sekeluarga, komitmen Bapak Ibu. Mari kita mencintai Yesus. Karena Tuhan sudah tolong saya selama perjalanan Israel. Bersama Bapak Ibu saudara semua dijaga, dilindungi Tuhan. Sampai detik ini kita semua dipelihara sama Tuhan. Membuktikan Yesus itu real. Alami pengalaman pribadi dengan Yesus. Kekristenan bukan teori. Tapi kekristenan ada Christ. Mengalami perjalanan berjumpa dengan Yesus. Tiap hari, setiap saat harus berjumpa dengan Bapa di surga. Seperti Bapak Ibu, ya, senantiasa berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak-anak, dalam pelayanan berjumpa dengan jemaat, berjumpa dengan komunitas ilahi, apalagi berjumpa dengan Bapa di surga. Oh, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita ada di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau baca. Maka penting firman Tuhan tadi sudah berjanji. Kalau kita ikut Yesus harus taat kepada firman Tuhan. Mengasihi Yesus bohong kalau kita tidak taat. Tapi belajar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat. Menjadi anak Tuhan yang taat. Karena janji Tuhan kalau menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan. Janji Tuhan Bapa kita akan mengasihi kita. Dan janji Tuhan Bapa kita Yesus Kristus akan selalu bersama kita. Bahwa kita akan naik ke surga. Dibawa ke Tuhan Yesus, surga kekal, amin selama-lamanya. Mari kita membaca firman Tuhan. Amsal Sulaiman 15 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya sudah katakan tadi tema mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat, orang baik. Ini contoh. Jadi jelas orang baik itu selalu dengan kata jawaban yang lemah lembut, jangan kasar. Terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap jemaat, terhadap teman siapapun belajar. Kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Taat. Berarti kalau taat, jawaban yang lemah lembut, mari belajar. Kita jangan punya jawaban yang kasar-kasar. Ya. Jadilah anak Tuhan yang baik karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tahu persis apa perilaku perbuatan kita. Tidak ada satu pun tersembunyi. Dan yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mari kita kejadian orang bijak. Orang bijak ada dalam firman Tuhan. Kalau ada dalam firman Tuhan, berikan selalu kata-kata positif, pengetahuan. Dan sumber pengetahuan datanglah kepada Yesus Kristus. Berdoa. Kalau masih ada orang, anak-anak yang mungkin ya ada mungkin nilai yang kurang baik segala macam di dalam dunia, kan bisa seperti, doakan dia. Berikan nasihat-nasihat untuk mencari Tuhan. Karena di situ dapatkan sumber pengetahuan, sumber segala hikmat. Di ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengasihi orang jahat dan orang baik. Jadi jangan menjadi orang jahat, jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang bodoh, menjadi orang bebal.
tapi menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka di situ Tuhan keberikan hikmat datang dari Tuhan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Marilah kita senantiasa lidah diberikan hikmat dari Tuhan, supaya keluar lidah hikmat, lidah lembut, ya. Jadi pohon kehidupan, bukan lidah orang melukai hati, ya, suka menjelek-jelekan orang, memprovokasi, jangan, ya, tapi memfitnah jangan, tapi keluarlah lidah yang memuji dan memberkati supaya hidup kita menjadi berkat. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Amin. Hormati orang tua, ya, yang dasar firman Tuhan, hamba Tuhan yang hidup dekat dengan firman Tuhan memberikan teguran-teguran, kita terima, ya. Itu dikatakan bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Itu beda antara orang fasik dan orang benar. Orang benar senantiasa di dalam berkat Tuhan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang jujur dikenakan. Amin. Belajar kita hidup jujur berkenan kepada Tuhan. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasih. Amin. Mari jangan menjadi orang fasik, tapi menjadi orang benar, itu dikasih, dicinta oleh Tuhan. Didikan yang keras adalah bagi orang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasan lebih-lebih terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencomolmu tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Suatu hari kelak dunia orang mati, dikatakan suatu hari setiap kita akan mati. Secara manusia, semua manusia menantikan kematian. Dan semua perbuatan kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, marilah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau benar sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita rapture sama Tuhan. Saya selalu minta dalam nama Yesus Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bersama istri anak saya, supaya senantiasa sehat, supaya dengan sehat ini, saya akan memberikan contoh, memberikan firman Tuhan. Hidup menjadi orang benar, hidup menjadi orang bijak, hidup menjadi berkat, punya nilai tambah. Bukan nilai minus, bukan menjadi beban buat orang lain, bukan menjadi cost center, menjadi profit center, menjadi keberuntungan, punya nilai tambah bagi orang, menjadi garam, menjadi terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kemudian hati mematahkan semangat. Mari kita senantiasa bergembira, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Konteksnya jadi jelas, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesukaan buruk semuanya, tapi orang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Mari menjadi orang takut akan Tuhan, sehingga hidup kita benar, pekerjaan benar, jadi seorang pejabat yang benar, bukan hidupnya menjadi orang koruptor, hidupnya takut akan Tuhan, bersih. Lebih bagus hidup sederhana, tapi disertai takut akan Tuhan, daripada kelihatan kaya daripada hasil korupsi. Itu tidak berkenan sama Tuhan. Yang penting saat ini jangan kejar kekayaan, tapi kejarlah kekayaan rohani. Simpanlah harta di surga, karena harta di surga sifatnya kekal. Seperti saya membacakan di dalam Injil Matius. Mari kita mau cari firman Tuhan, cari perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang fana, ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 20 dikatakan, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta tidak ada pencuri di surga, saudara. Tapi di surga penuh dengan kebenaran, penuh dengan namanya sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita mau ikuti firman. Senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Cintalah Yesus. Kalau cinta Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita berdampak bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Oh, amin, haleluya. Cintanya Yesus, amat
saya. Amin, haleluya. Ya Yesus, amat heranlah, sungguh mulia cinta yang Kau Bapa, sungguh mulia Kau Bapa, sungguh agung Tuhan Yesus. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya, heranlah, mulia, sempurna, kuduslah Engkau Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan dan ingat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dan sesuai dengan firman Tuhan, jadilah orang benar, orang baik, yang taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita punya harta di surga kekal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.